Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Wahyudi Math. Belajar matematika sampai pusing karena pada pusing para thinking. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang turunan trigonometri tingkat tinggi ya. Atau seperti apa? Langsung aja kita mulai. Oke, masih berbau dengan trigonometri ya. Di sini kita akan bahas turunan fungsi inverse dari trigonometri. Ya, apa sih fungsi inverse trigonometri? Nah, jadi buat teman-teman yang baru dengar fungsi inverse trigonometri itu seperti apa sih? Nah, jadi gini, misalkan, misalnya saya punya sebuah contoh sin x sama dengan y gitu ya. Nah, pernah nggak teman-teman berpikir kalau sin x sama dengan y, maka x itu sama dengan apa gitu? Nah, coba bisa nggak dinyatakan dalam bentuk y? Nah, inilah yang namanya fungsi inverse trigonometri. Jadi kalau misalkan ada sin x sama dengan y, maka x ini itu boleh kita tulis gini, arcus sin dari y. Jadi kebalikan dari sin itu adalah arcus sin. Ya, kebalikan dari cos itu adalah arcus cos gitu ya. Kemudian kebalikan dari tangan berarti arcus tangan dan seterusnya gitu ya. Tulisnya adalah arc sin ya, arc sin. Ini satu satu kata ya, ini arc sin ini satu kata. Oke. Nah, misalkan gini. Contoh, kita tahu bahwa sin 30 derajat itu sama dengan setengah gitu ya. Maka arcus sin setengah itu adalah 30 derajat. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Nah, kalau di kalkulator teman-teman, nah kalkulator itu biasanya jarang ada tulisan arcus ya, tapi ditulisnya adalah sin pangkat min 1. Ya, nanti silakan teman-teman yang punya kalkulator saintifik boleh dicari sin pangkat min 1 dari setengah itu sama dengan 30 derajat. Ini sama ya, arcus sin juga gitu. Nah, yang jadi permasalahan kita sekarang adalah bagaimana cara kita menurunkan dari fungsi arcus ini gitu ya. Ini akan kita pelajari di video kali ini. Ya, kita mulai dengan soal yang sederhana ya. Kita punya y sama dengan arcus sin x, itu adalah dy dx-nya atau turunannya terhadap x-nya. Oke, gimana caranya? Langkah pertama adalah ini teman-teman. Kita punya bahwa y itu sama dengan arcus sin x ya, maka kita ubah dulu jadi bentuk trigonometri biasa. Berarti x itu sama dengan sin y. Nah, gitu teman-teman ya. X sama dengan sin y. Nah, di sini kita boleh menggunakan turunan fungsi implisit, boleh juga menggunakan turunan fungsi yang eksplisit gitu. Jadi di sini kalau kita gunakan turunan fungsi implisit ya, jadi menggunakan turunan fungsi implisit, nanti kita akan mendapatkan di sini adalah, karena di sini bawahnya ada dx ya. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu apa itu turunan fungsi implisit, boleh nanti ditonton dulu videonya tentang turunan fungsi implisit, atau masih di turunan trigonometri tingkat tinggi tapi yang bagian A-nya ya. Oke, kita lanjut. Karena di sini bawahnya adalah dx, maka kita turunkan terhadap x. Maka x ini turunkan jadi 1. Kemudian sin y turunannya nanti jadi cos y dy dx gitu ya, karena variabelnya adalah x. Oke, berarti dy dx itu sama dengan cos y. Nah, tapi gini teman-teman, karena di sini awalnya adalah fungsinya eksplisit ya, maka setelah diturunkan kita usahakan ubah bentuknya menjadi fungsi eksplisit juga gitu. Berarti caranya gimana? Y-nya ini kita ubah menjadi dalam bentuk x. Nah, seperti apa?
Oke, kita ambil dari X sama dengan sin Y. Ya, jadi kita buat gini. Kita buat segitiga teman-teman ya. Segitiga. Nah, sudutnya di sini adalah Y. Gitu. Sudutnya Y karena kan kalau sesuatu di dalam trigonometri itu pasti sudutnya gitu ya. Sin Y sama dengan X. Kita tahu bahwa sin Y itu kan sama dengan depan per miring ya. Berarti ini boleh kita tulis X per 1 karena nilainya adalah X gitu kan. Berarti depannya adalah X, miringnya adalah 1. Maka di sini adalah akar 1 min X kuadrat. Oke. Nah sekarang kita larikan lagi ke jawaban. Jawaban itu mintanya apa? Cos Y. Nah cos Y berarti itu sama dengan samping per miring. Berarti akar dari 1 min X kuadrat gitu. Maka jawabannya nanti bisa kita tulis dy dx sama dengan akar 1 min X kuadrat. Atau boleh kita tulis bahwa Y aksen sama dengan akar 1 min X kuadrat. Nah ini dia teman-teman turunan dari Y-nya. Jadi di sini ada Y-nya, Y sama dengan arcus sin X, maka turunannya Y aksen sama dengan akar 1 min X kuadrat. Di awal di sini fungsinya bentuknya eksplisit, maka di akhirnya pun kita buat menjadi eksplisit juga. Nah itu teman-teman cara menurunkan fungsi inverse trigonometri ya. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Jadi kita punya 2y tambah 1 sama dengan arcus tangen X kuadrat. Ya, maka dy dx-nya adalah berapa? Oke, jadi langkah pertama kita ubah dulu arkusnya ini ke dalam bentuk trigonometri biasa. Ya, maka di sini kita dapat bahwa X kuadrat itu sama dengan tan 2y plus 1. Jadi 2y plus 1 nya ini nanti bertindak sebagai sudut teman-teman ya. Ini bertindak sebagai sudut. X kuadrat sama dengan tangan 2y plus 1. Oke, sekarang kita turunkan dengan fungsi eksplisit lagi ya. Maka di sini X kuadrat diturunkan jadi 2X ya sama dengan tan 2y plus 1. Maka kalau diturunkan jadi sekan kuadrat 2y plus 1 kalikan dengan 2 ya, turunan dari 2y plus 1 nya dikalikan dengan dy dx ya, karena di sini fungsinya atau variabelnya adalah dalam y, maka selalu kita kasih dengan dy dx ya. Oke, kemudian di sini kita lihat 2-nya bisa dicoret. Nah, maka kita punya bahwa dy dx-nya itu sama dengan x per sekan kuadrat 2y plus 1. Nah teman-teman di sini soalnya itu adalah fungsi yang eksplisit ya. Fungsi eksplisit, maka jawabannya pun kita akan gunakan atau kita akan ubah menjadi bentuk fungsi yang eksplisit gitu. Jadi di sini variabelnya kita pakai adalah x, maka yang bawah ini y-nya ini kita akan ubah menjadi variabel x ya. Caranya gimana? Kita gunakan segitiga lagi yang tadi. Kita mulai dari mana berarti? Dari sini ya. Dari sini kita mulainya. Nah, kita buat segitiga. Sudutnya yang mana? Sudutnya adalah 2y plus 1 gitu ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir nih, sudutnya kok 2y plus 1. Udah tulis aja lah ya, karena ini gak terlalu berpengaruh. Oke, sekarang tangan. Tangan itu adalah depan per samping. Oke, tangan itu sama dengan depan per samping. Itu sama dengan x kuadrat per 1 karena di sini x kuadrat ya. X kuadrat berarti di sini depannya adalah x kuadrat, sampingnya adalah 1. Maka di sini miringnya adalah akar 1 ditambah x pangkat 4. Ya, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang yang mau dicari adalah sekan kuadrat. Ya, sekan kuadrat itu kan berarti seperkos ya. Sekan itu sama dengan seperkos. Kos itu adalah sami. Berarti kalau sekan bisa gitu ya, bisa. Miringnya adalah akar 1 tambah x pangkat 4, sampingnya adalah 1 gitu. Maka kalau sekan kuadrat nanti hasilnya adalah 1 tambah x pangkat 4. Akarnya hilang ya. Jadi kesimpulannya kita punya bahwa dy dx-nya itu sama dengan x per 1 tambah x pangkat 4. Ini dia jawabannya. Ya, atau boleh kita tulis bahwa y aksennya sama dengan x per 1 tambah x pangkat 4. Inilah turunannya. Mudah teman-teman ya, sangat mudah sekali. Jadi intinya
Untuk menurunkan fungsi inverse trigonometri itu kita ubah dulu inverse trigonometri jadi trigonometri biasa. Lalu kita ubah variabelnya, kita ganti ke fungsi eksplisit dengan menggunakan segitiga ya, dengan menggunakan segitiga bantuan ini. Oke, soal selanjutnya kita punya X sama dengan akar. Pakai akar nih ya, lebih mantap. Arcus sekan Y kuadrat. dx-nya sama dengan apa? Ya. Kita gunakan cara yang sama gitu ya, bahwa ini kita akan ubah menjadi bentuk trigonometri biasa gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman, di sini ada akar ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggunakan akar ini. Jadi caranya adalah kita hilangkan dulu akarnya, jadinya kita punya bahwa X kuadrat sama dengan arcus sekan Y kuadrat gitu ya. Nah dari sini barulah kita ubah menjadi trigono biasa, berarti sekan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Hati-hati teman-teman, sekan X kuadrat berarti ini si X yang dikuadratin, sekannya nggak kuadrat ya. Nah jadi jangan sampai salah, hati-hati di sini. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan turunannya gitu ya. Sekan kalau diturunkan nanti jadinya adalah sekan tangan ya, berarti jadi sekan X kuadrat dikali tangan X kuadrat dikalikan dengan turunan dari X kuadratnya jadi 2X. Jadi kita gunakan aturan rantai ya. Itu sama dengan ini juga turunkan 2Y, tapi di sini kita pakai dy dx ya. Duanya coret, ini juga coret. Maka nanti kita dapat bahwa dy dx-nya itu sama dengan sekan X kuadrat dikali tangan X kuadrat dikali X. Saya taruh sini aja ya. Nah, hati-hati teman-teman, ini sering banyak yang salah. X-nya ini sering ada yang dikalikan ke sini, ke dalam X kuadrat. Ya, jadinya adalah tan X pangkat 3 gitu. Tan X pangkat 3. Nah, ini salah teman-teman ya. Jangan ditiru. Kenapa? Karena X ini itu di luar. Sedangkan X kuadrat ini adalah fungsi atau variabel di dalam tangan. Jadi ini nggak boleh terpengaruhi oleh dunia luar ya. Ini pun sama. Jadi kalau misalnya X yang mau dikalikan itu kita taruh di depan, taruh di sini gitu ya, jadi seperti ini. Nah gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Berarti jadi per Y ya, per Y. Oke. Di sini kalau kita mau ubah menjadi fungsi yang eksplisit, maka Y ini harus diubah ke dalam bentuk X. Caranya adalah kita gunakan ini lagi ya, kita gunakan segitiga. Nah, dari sini kita gunakan segitiga. Jadi nanti kita punya segitiga, di sini adalah sudutnya adalah X kuadrat ya. Jadi kalau sudut itu cari yang ada di dalam trigono teman-teman ya. Cari yang di dalam trigono. X kuadrat ini adalah nilainya adalah Y kuadrat ya. Kita tahu sekan adalah kebalikannya dari cos. Kalau cos itu adalah sami, maka sekan tadi misa gitu ya. Ini per sa. Ini adalah Y kuadrat per 1 gitu ya. Karena nilainya harus Y kuadrat nih gitu kan. Berarti miringnya Y kuadrat, sampingnya adalah 1. Maka nanti di sini depannya adalah akar Y pangkat 4 dikurang 1. Itu teman-teman ya. K yang ditanya di sini adalah Y. Nah, kita tahu bahwa sekan X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat ya, sama dengan Y kuadrat. Maka nanti Y-nya ini adalah akar dari sini dong ya kan. Berarti dy dx-nya itu sama dengan X dikali sekan X kuadrat tangan X kuadrat per akar ya, sekan X kuadrat. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 4 ya, soal terakhir. Biasanya soal terakhir ini saya buat aneh. Ya, saya buat aneh. Jadi di sini Y sama dengan arcus tangan sin. Udah ada arcus tangan sama sin gitu ya. Gimana cara menurunkannya? Gitu. Jadi pertama adalah sama konsepnya. Kita ubah dulu menjadi bentuk trigonometri ya. Jadi di sini sin X-nya ini bertindak sebagai hasil ya, hasil. Y-nya ini bertindak sebagai sudut teman-teman ya, sudut. Maka nanti di sini kita punya tangan Y itu sama dengan sin X gitu.
Lalu kita akan turunkan dengan fungsi eksplisit seperti tadi, maka tan Y sama dengan sin X kita turunkan menjadi secant kuadrat Y dx sama dengan cos X gitu ya. Nah, maka kita punya bahwa dx sama dengan cos X per secant kuadrat Y. Nah, karena di sini fungsinya adalah eksplisit teman-teman, maka kita buat hasilnya juga menjadi fungsi eksplisit. Caranya kita buat segitiga. Kita buat segitiga dari sini ya. Nah, gitu. Oke. Jadi yang kita buat sudutnya adalah si Y-nya gitu ya. Di sini adalah Y. Kita tahu tangan itu sama dengan desa ya, depan per samping. Karena nilainya adalah sin X, maka depannya adalah sin X, bawahnya adalah 1, sampingnya 1. Ya, depannya di sini lah nulisnya ya, sin X, sin 1. Miringnya berarti jadi akar 1 ditambah sin kuadrat X ya. Oke, berarti langsung aja kita cari sekannya. Sekan itu sama dengan seperkos, berarti sama dengan misa lagi kayak tadi. Misa berarti miring bersamping, berarti akar 1 tambah sin kuadrat X. Maka sekan kuadrat itu sama dengan 1 tambah sin kuadrat X. Jadi teman-teman, ini bisa diubah menjadi dy dx-nya sama dengan cos X per 1 tambah sin kuadrat X. Atau boleh kita tulis di aksen sama dengan cos X per 1 tambah sin kuadrat X. Ini dia jawabannya. Nah, itu aja teman-teman, pembahasan singkat tentang turunan fungsi inverse trigonometri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diperbanyak lagi latihannya supaya jadi lebih paham. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.